kita lihat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat yang sudah terkenal dan mungkin ada juga yang hafal, dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita ucapkan dengan iman. Ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukur dalam berapa hal? Segala hal. Bukan hanya 1, 2 hal. Bukan pada saat kita sehat, bukan pada saat kita diberkati, tapi dalam segala hal. Tentu pernyataan Rasul Paulus ini seolah-olah dia sudah memiliki alasan kenapa dalam segala hal. Adakah hal lain yang memungkinkan kita bisa tidak mengucap syukur? Ternyata tidak ada. Ya. Jadi Rasul Paulus merangkap segala hal, dalam segala hal. Jadi kita tidak mengucap syukur oleh hal itu, tapi dalam segala hal. Jadi misalnya kalau kita tertutup di dalam, mulai firman Tuhan tertutup kau, bukan itu maksudnya. Ya, jangan salah ya. Jadi malah tertutup kau, Tuhan. Kenapa? Tuhan takut ada suatu segala salahnya. Perhatikan kata dalam. Nah, kata dalam ini, dalam hal itu kita bersyukur. Bukan oleh hal itu kita bersyukur, tapi dalam hal itu, dalam segala keadaan, dalam segala hal. Mulai Tuhan, roh polisi, pujian kami, menuduh kami. Karena tetangga menuduh kami mencuri sesuatu. Bukan kita mengucap syukur oleh tuduhan itu, bukan. Tapi dalam hal itu kita, karena kita sadar Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kata dalam ini penting, sehingga tidak ada hal yang sulit kita pikirkan. Mengucap syukurlah dalam segala sebab itulah yang dikehendaki di hal mohon ini dikata. Jadi karena kita ini anak Tuhan, kan kita mau melakukan kehendak Allah, ya kan? Nah, bagaimana kita melakukan kehendak Allah? Mengucap syukur. Nah, mengucap syukur ini nanti kita lihat apa, kenapa kita diminta demikian. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi yang Tuhan inginkan dari kita itu, selaku orang yang ada dalam Tuhan, yaitu melakukan kehendaknya. Apa melakukan kehendaknya? Mengucap syukur. Jadi gak tanggung-tanggung dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan orang, ya, hanya coba. Kenapa orang itu ya senang ya mengucap syukur? Oh, ala darurat kok kiri
iman. Bisa. Kenapa orang itu kok suka sih dari rumah ini Tuhan. Lalu sendiri. Berjo, bisa juga. Nadong do apa? Berita nulis yang luar. Dah ada beda. Pada nanai golongan bagaimana? Dah dicek. Coba aja siapa tahu ada manusia penghebet itu kartu orang sendiri. Dah ada makan nasi dicek sendiri. Dah jadi harus dah keluar tu. Mantap berarti dia mengucap syukur dalam segala. Mari kita lanjut Bapak Ibu, karena kita ada nanti kita mendoakan panitia Natal, ada juga perjamuan kudus. Kita gunakan secepat mungkinnya. Madok mauliate namu siala selanjutnya aido di pamido de batas yang mampu marhite Yesus ido di pamido de batas. Jadi di pamido. Jadi biasanya kan kita bangido kan, alai Allah ternyata de batas bangido kan ke kita. Ada di bangido na hamulia dan uang hamulia ada. Hamulia. Jadi mau susu tu talea, padahal di pemilu kita maduk mulia, tak dia. Ubang itu maduk mulia. Biasanya kan Tuhan memberi. Tapi dalam ayat ini di pemilu. Nah, karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini kuasa dari ucapan syukur. Amin. Kuasa dari ucapan syukur. 2-3 ya. Kuasa dari ucapan syukur. Ada kuasa ternyata dalam ucapan syukur. Kalau hari Minggu kemarin kita dengar tentang apa itu? Belajar memahami rancangan sang penjuru, jalan pikiran, sehingga tidak ada bertanya-tanya dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan selalu. Karena kalau hanya bertanya saja itu tersita energi sebagai seorang anak Tuhan. Karena jawaban kita tidak tahu kapan ada jawaban. Nah, tapi kalau kita mengerti jalan pikiran Tuhan, ya udah kita berjalan. Mungkin jawaban nanti atau di tengah jalan atau apa, pokoknya jalan. Nah, jadi kuasa dari ucapan syukur. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat mengapa Tuhan menyuruh kita mengucap syukur. Atau mengapa Tuhan meminta ucapan syukur dari kita? Kenapa? Dan khusus ucapan syukur dia minta. Padahal dia itu Allah memberi. Allah itu sifatnya memberi. Tapi dia meminta hari ini ucapan syukur dari kita melalui Yesus Kristus Allah. Nah, mengapa Tuhan meminta kita mengucap syukur? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Karena itu akan berubah cara kita berpikir. Misalnya sekarang sedang punya masalah ini. Biasanya kalau dalam masalah apa yang kita lakukan? Secara umum kita gelisah, gundah-gundahan, itu umum. Tapi sebagai seorang anak Tuhan,
diminta melakukan sesuatu yang tidak umum. Makanya ketika kita melakukannya, cara berpikir kita jadi terbalik begitu. Coba Bapak Ibu bayangkan, bagaimana kita bisa mengucap syukur sementara kondisi kita ini sedang tidak masuk akal, contoh, atau tidak pas, tidak sehat. Bagaimana mengucap syukur? Itu kan mengganggu rasio kan? Cara berpikir normal. Tetapi Tuhan minta ucapan syukur untuk apa? Mengubah cara berpikir kita. Kalau biasanya engkau mengalami masalah, secara umum manusia itu dia mengeluh, gelisah, takut, wajar-wajar saja. Tetapi kalau engkau mengucap syukur, engkau berubah cara berpikir. Nah, ketika terjadi masalah, Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Bisa nggak terjadi begini? Mana bisa tegak begitu? Coba perhatikan baik-baik. Seperti itu juga masalah. Nggak bisa, ini nggak bisa ini. Coba perhatikan baik-baik. Udah diperhatikan? Nggak ada tiangnya kan? Mana bisa tegak begini? Jadi kalau kita lihat masalah yang kita hadapi, secara umum kita simpulkan, oh begini nggak bisa lagi, udah terus asal, stres dan lain sebagainya. Ternyata bisa begini. Apa yang menyebabkan? Ini kan benar, ini benar, ini benar, ini benar. Bisa nggak menemukan bahwa bisa begini? Nah, Johan pada hatam saya udah ngamuk. Gak tahu bisa. Bisa benar menopang begini? Tidak ada lagi Tuhan jalan keluar. Tuhan, tolong Tuhan. Masa kata Tuhan. Apa yang menopang ini? Supaya jatuh. Belum dapat. Nah, begitulah pengamatan kita secara umum terhadap situasi yang terjadi. Yang menopang ini satu-satunya adalah ini. Bagaimana bisa? Ini kan tergantung ini. Ini menahan keseimbangan. Bukan menopang begini, menahan keseimbangan. Nah, itu adalah satu contoh bahwa kalau kita melihat sebuah masalah itu, kita pikir kayaknya tidak ada lagi ini jalan keluar. Padahal belum apa-apa, tidak terjadi apa-apa sebenarnya, tapi kita anggap gawat. Bapak Ibu nangkap apa yang saya maksud? Ya? Ya atau ya? Kalau tidak, bilang tidak ya. Nah, lalu kita lihat begini, oh, sahalah dibayar berisan. Enggak. Ini berapa orang ini Bapak Ibu? Kita lihat kan hanya satu satu gambaran. Karena kita sudah berbuat langsung dalam pikiran kita, halak barat. Jagopang lukisannya, sahalaknya dilukis. Ternyata berapa orang ini? Berapa? 3, 1,
ini hidupnya, 2, ini 3. Nah, masalah pun seperti itu. Coba tenang dulu berpikir. Jadi masalah itu seringkali terjadi langsung kita kalut, panik, apalagi temperamen dari anggota rumah tangga kita. Apakah dia kalau lewat perjalanan ada apa? Lewat ini keduluk gawat tuh saja juga. Alay waktu lewat dulu. Ya apa yang musik? Ada hal yang lain. Bukan. Kembali musik sementara yang lain. Nah, jadi kalau mengucap syukur pun begitu. Kalau kita mengucap syukur, cara berpikir kita itu apa namanya? Berubah. Saudara mengatakan sesuatu, ku bersyukur kepadamu. Bahwa domba dede anak ini Gepedian, namanya utusan. Aku duduk rendah, yang rendahan orang siapa dede. Karena pola pikir dunia beda dengan pola pikir kita. Jadi kalau kita mengucap syukur itu mengubah cara berpikir kita. Itu seirama dengan pikiran Tuhan. Paradoks. Jadi anak-anak Tuhan itu kan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dunia. Jadi kalau saudara bersungut-sungut, saudara panik, ya itu saudara di bawah rata-rata seperti dunia ini. Biasa saja. Waduh, anggota jemaat GPD luar biasa memuji Tuhan. Tapi ketika terjadi masalah, dia besar. Nah, kita harus berbeda ya cara berpikir lewat kita mengucap syukur. Cara berpikir kita juga. Ada lagi contoh. Apa bedanya? Ini orang miskin, ini orang kaya. Sama. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen lihat, gak usah menjadi. Hanya beda. Masalah aku di belakang, dia di depan. Jadi cara berpikir, saudara terhibur dengan ucapan syukur saudara. Kasih Tuhan ada beda letak masalah. Amin. Nah, dari mana Bapak Ibu bisa melihat ini bisa ambil nilai? Karena saudara mengucap syukur. Hanya masalah posisi, letak masalahnya di mana. Kalau saudara nanti mau masalah di sini, terserah. Mau masalah di sini, terserah. Yang penting dua-dua punya masalah. Itu akan berubah cara berpikir. Jadi coba aja Bapak Ibu praktekkan saja di rumah. Pas kalian keras habis, biasanya gimana nih? Apalagi jadi ibu-ibu biasanya nggak disalahkan ya, karena memang itu bawaan lahir seorang ibu rumah tangga itu. Dia agak tenang kalau kebutuhan masih ada. Jadi ketika istri kadang mulai gelisah karena mulai menipis kebutuhan, seorang pria harus berjuang untuk menstabilkan lagi.
stabilkan namanya pison. Karena itu tugas pria. Jadi jangan otomatis salahkan istri, juga jangan otomatis menuntut suami. Kalau dalam Tuhan ini saling berkolaborasi, berkolaborasi. Memang wanita terlalu sadar kadang, om tadi bilang di gereja, karena tidak salahnya ternyata kalau wanita itu butuh uang. Tapi sebagai anak Tuhan harus juga membaca situasi. Jadi suami juga nggak boleh terlalu sadar berkata, sebagai seorang anak Tuhan kita harus menunggu kehendak Tuhan, dan dia tidak berusaha mencari kebutuhan. Karena ciri khas seorang kepala itu ya memenuhi kebutuhan. Nah, jadi lihat kelemahan, nilai positif dan negatif. Dan kalau kita sama-sama anak Tuhan, suami istri, nah itu untungnya dalam Tuhan, suami istri dalam Tuhan. Makanya diminta supaya menikah dengan orang yang seiman, supaya satu roh dia. Karena pernikahan kita ini bukan sebentar, lama. Oh, aku sudah cinta kali sama dia, walaupun dia beda agama dengan aku, tapi cinta mengikat kami berdua. Nah itu dalam kekristenan salah. Karena pernikahan Kristen itu tubuh, jiwa, roh. Ya, jadi tidak ada pernikahan Kristen roh yang tidak bersekutu, tidak ada. Tiga unsur. Karena apa? Ada banyak kelemahan di antara kedua kubu ini, laki-laki perempuan, khususnya dalam kebutuhan ekonomi. Kalau ini bermasalah, gawat. Nah, kalau sama-sama mereka cinta Tuhan, selain mereka berdoa, berusaha, menerapkan kesabaran, ketekunan, mereka mengucap syukur. Jadi ketika kita mengucap syukur, itu berubah cara berpikir kita. Amin. Nah, lalu yang kedua kita lihat, nah kok muncul lagi reaksi umum jika orang itu mengalami masalah, yaitu apa? Mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, marah. Nah ini. Jadi kalau ini yang kita terapkan dalam hidup kita sementara kita menghadapi masalah, berarti kita tidak ada perubahan pikiran, tidak ada metanoia, ya. Tidak ada pembaharuan, tidak ada pembaharuan dalam pikiran kita. Jadi cobalah ubah nanti di rumah. Kalau pas ada masalah, memang berat awalnya, berat. Misalnya Pak saudara menghadapi makanan ala kadarnya, nasi, kemudian ada di situ kecap. Masing-masing suami, istri, anak udah apa di dalam hati? Udah. Ada yang bagaikan bom yang mau meledak, ada yang mau apa, tapi karena seorang Tuhan masih ditahan. Nah, ketika disajikan makanan ini, langsung apa wajah? Waduh, memang melihat sono. Coba aja praktikkan. Maunya dengan Tuhan. Berat, pertama berat. Saudara akan merasa saudara orang yang apa? Gila, karena langsung aku kontras dengan pikiran normal. Jam itu lewat 5 kan? Mulia firman Tuhan
Tuhan. Akhirnya memang awalnya susah mengucap syukur itu ya. Dan saudara harus cari referensi contoh-contoh yang menguatkan saudara, meneguhkan pernyataan saudara. Lalu saudara muncul rasa makanan hanya di leher saja. Perjuanganku hanya melewatkan makanan itu lewat leher. Setelah di sini nggak terasa, perasaan itu hanya di sini. Oh, terhibur, mulai hati sama Tuhan. Sahat sadar beda. Hari kedua sudah mulai rasa makanan hanya di leher, sudah mulai melemah tahun. Bantuan referensial tidak ada lagi bantuan untuk meneguhkan hati, menghibur hati. Saudara harus bersyukur, saudara harus keluarkan suara saudara. Mau lihat dengan Tuhan, haleluya, enak. Itu kan pikiran normal saudara itu diubah oleh apa? Pikirannya Tuhan. Dan saudara akan menyadari hidup ini kan manusia betina yang perlu dibangun. Nah, kalau berkat Tuhan datang, bangunlah manusia lahiriah sekali-sekali. Kalau berkat Tuhan dalam kita tahu, haleluya puji Tuhan. Kemudian berubah musik situasi. Pikirkan lagi manusia betina. Jadi untuk menghibur, berubah suara, bertahan, perhatikan yang tidak kelihatan. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu itu menciptakan atmosfer yang kondusif, ya seperti yang tadi doa Yesus tadi dan dikutip oleh saudara Yusuf. Jadi ketika kita mengucap syukur, atmosfernya jadi apa? Kondusif. Jadi kalau untuk menakut-nakuti domba, rusa, apa yang dilakukan oleh pemangsa singa? Padahal masih jauh, tapi dia sedang menciptakan atmosfer yang menakutkan. Sementara kalau saudara bersyukur, atmosfer itu kondusif. Misalnya bersyukur anak saudara, ini nyamak, bagaimananya? Orang lain sana perginya ke sana, perginya ke sini, makanannya enak, makan pizza, makan funghai, makan capcay, ininya datang orangnya bersyukur. Akhirnya anaknya pun jadi apa? Terkontaminasi dengan ucapan ayahnya. Pertama anaknya bersyukur. Tapi kalau orang tua menunjukkan keinginan, Tuhan pasti satu waktu kita akan pergi ke sana jalan-jalan. Satu waktu bukan hanya pizza, funghai, capcay, apa? Hai pesan. Tapi ada masanya anakku. Yakin, percaya. Akhirnya jadi apa? Kondusif. Tadi anak kita membuat atmosfer yang apa? Wah. Ini atmosfer di rumah tangga kita, di gereja, dimanapun itu seringkali, itu apalagi internet ini bikin atmosfer yang membuat kita susah. Itu kalau politisi, kalau ada kasus di sini mempermalukan pemerintah, contoh dibuat kasus di sini supaya atmosfernya itu berubah. Itu alat politik sekarang, internet banyak ya.
Iblis juga begitu. Padahal dia masih jauh. Akhirnya udah kehilangan semangat duluan. Ini rusak, domba-domba ini kehilangan semangat dulu. Akhirnya jalan terus. Apa yang kau takutkan? Singa enggak ada, tapi ku dengar suaranya. Padahal masih suara. Padahal singa itu sudah ompong karena sudah dihancurkan Tuhan. Dia bagaikan singa yang mengaum. Hanya auman. Jadi kalau kita mengucap syukur itu, atmosfer surga itu langsung apa? Turun. Tenang. Karena itu Bapak Ibu belajar mengucap syukur. Dalam bayi dalam kandungan, pertumbuhannya itu dia dipengaruhi oleh suara-suara di luar. Kejiwaannya, namanya sensitifnya, emosinya, itu dipengaruhi oleh situasi di luar. Padahal masih dalam kandungan. Jadi atmosfer itu mempengaruhi. Jadi kalau rumah tangga kita ini kondusif, bersyukur, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah. Itu yang Dia minta. Jangan bersungguh-sungguh. Jangan mengomel. Pokoknya bagaimana supaya kondusif? Ya, mengucap syukur. Karena itu syukuri rumah tangga saudara, syukuri anak saudara, syukuri suami saudara, syukuri istri saudara, syukuri orang tua saudara. Jangan bilang karena saya pernah naik angkot, jadi ada inang di samping, maka saya mengalami apa itu? Teh, amanah ya teh, iman yang suami dilaleh. Masa iman dia suami ibadah, dia gak syukuri suaminya. Makanya kenapa sering kali terjadi konflik? Karena dia mengingini suami orang. Harusnya disyukuri lah, dimalah-malahi. Kalau orang Tuhan gak melihatnya, harusnya kan cerai nggak bisa. Dalam pikiran juga berpikir begitu sudah berdosa. Jadilah nama Tuhan aku. Hidup kata Tuhan. Mau lihat ya? Jadi syukuri Bapak Ibu, syukuri anak saudara, syukuri apa yang saudara punya. Akhirnya kondusif. Dan Tuhan itu, kita sedang memberikan sesuatu pada Tuhan. Amin. Syukuri pekerjaan kita, syukuri tetangga kita. Saudara, syukuri tetangga saudara. Tuhan terima kasih, tetangga ini Tuhan tempatkan di sampingku. Mungkin saudara gak cocok contoh, tetapi itu ucapan syukur kan berubah cara berpikir kita. Oh mungkin ini memproses hidup saya masih juga baru ini, saya nggak tahu bergaul ini, mungkin inilah dipakai Tuhan. Jadi berpikiran kita menjadi berbeda, suasana hati, suasana rumah tangga, suasana gereja kita jadi apa? Kondusif, atmosfernya kan suasana yang apa? Suasana surga, nah suasana, atmosfer. Kalau nggak ada suasana surga di sini, mana bisa kita menikmati Tuhan? Suasana itu hadirat. Hadirat apa yang ingin saudara hadirkan di tengah rumah tangga saudara, dalam hidup saudara? Jadi walaupun semua lengkap dalam hidup saudara, lengkap ini, tapi atmosfer ini tidak ada,
bagaikan neraka. Bagaikan neraka. Jadi ciri khas misalnya kalau saudara anggota keluarga kita pergi ke sebuah tempat bepergian, tapi ingin kali dia pulang. Aku rindu kali pulang, ingin kali pulang. Kenapa dia rindu kali pulang? Dia melihat situasi di rumah itu enak, atmosfernya enak. Coba kalau apa? Adiknya dah pulang, biar, dah melamar aku jauh. Masa masih kalau bapak ada omong, dah mulai apa? Karena tidak ada suasana yang dirindukan. Jadi kalau di dalam rumah tangga kita ada suasana ucapan syukur, itu suasana sorga Tuhan. Gak tahan lama di luar sana. Di kredit tua pun gak lama-lama. Gak usah dijemput, langsung pulang. Amin. Gak usah capek-capek jemput. Taruh apa ya, suasana sorga, suasana ucapan syukur. Mulai malam Bapak Sugari dan bosan rasa dan kemudian ibadah orang. Apa nggak bangga kan? Padahal hal negatif mungkin yang terlihat setiap hari, tapi disyukuri. Merasa merasa apa sama aku, aku mau duit, aku mau ini kondisi tersebut ada terjadi kata. Akhirnya suaminya merasa apa? Tidak biar. Akhirnya suaminya merasa berhak. Suaminya hidup. Ibu-ibu pengalamanku sudah didapur istriku. Aku mau terjadi. Akhirnya saling apa? Saling membangun, saling menyayangi, dan terciptalah suasana yang kondusif. Jadi syukuri, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Nah, ada sebuah uji coba tentang dua buah tanaman. Ini tidak ada musik dimasukkan ke dalam, ini dimasukkan musik. Lama kelamaan, nah ini A, ini B, seiring dengan waktu, maka terjadi perubahan. Ini yang diisi dengan musik lembut, ini subur, sementara ini mati. Ini menurut penelitian, dan ini terjadi. Ini karena ini hasil penelitian, berarti sah terjadi, bukan ilustrasi. Nah, jadi di ini diisi musik, ini tidak. Ternyata musik itu mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ucapan syukur juga demikian. Kalau ada ucapan syukur dalam hidup kita, itu merangsang pertumbuhan spiritual. Sementara kalau tidak ada ucapan syukur, yang terjadi mempercepat kondisi kita makin hancur. Pikiran kita, masalah kecil saja kita sudah langsung roboh. Pada orang lain masalahnya besar, tenang-tenang saja. Tapi masalah kita kecil sudah langsung lari, sudah langsung. Karena itu belajar mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, jadi ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu, dalam diri kita kondusif ya, atmosfer diri kita itu kondusif dalam diri kita ini. Kemudian di lingkungan kita kondusif, atmosfernya itu tercipta. Kemudian iman kita
dalam hidup. Jadi ucapan syukur ini mengerjakan apa? Dalam diri kita, dalam lingkungan kita, hubungan kita dengan Tuhan, kemudian firman Tuhan bisa bekerja. Tanah hati kita jadi gembur. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut bagai tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dan berbunga dan berbuah lebat. Nah, jadi segar. Amin. Nah, lalu yang terakhir, Bapak Ibu, ya, ini mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Jadi orang yang hidup bersatu dengan Kristus, Tuhan mengharapkan, meminta sesuatu, yaitu bersyukur. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengucap syukur, kita sedang membuat sebuah pernyataan tentang jati diri kita. Identitas kita itu di dalam Dia. Saudara telah memberi pernyataan bagi dunia ini. Siapa saudara? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah Adam diciptakan oleh Allah. Ini Adam terbuat dari tanah liat. Lalu Allah menghembuskan nafas kepada Adam ini menjadi manusia, ya. Ibrani 13:9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebelumnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Artinya saudara-saudara, ketika kita mengucap syukur, kita menyadari sumber kita. Kita menyadari siapa kita. Kita memberi pernyataan pada dunia siapa kita. Siapa sumber kita. Di dalam siapa kita. Nah, saya akan tunjukkan ya sedikit saja. Ini adalah tulisan Ibrani. Walaupun tidak mengerti, tapi ya kita dengar-dengar saja ya. Mana tahu nanti ada satu waktu muncul kerinduan untuk memahami ya. Ini adalah nama Allah kita ya. Nah, jadi inilah ada roh dihembuskan kepada Adam, dia menjadi manusia. Jadi dari sini bahannya. Nah, jadi makanya Tuhan minta ucapan syukur itu untuk memperjelas, menyatakan, memproklamirkan, mengulang kembali tentang siapa kita. Jadi bukan terletak pada masalah yang sedang kita hadapi, terletak pada siapa kita. Dari mana kita berasal? Nah, ini adalah tulisan Ibrani dari Yod He Vav Ke. Dari belakang tulisan ini nama Yahweh. Sebenarnya dalam kitab Ibrani tidak ada ditulis Yahweh.
tetapi terdiri dari 4 huruf, ya. Dari belakang keluar YHWH. Makanya nama Allah itu kudus, gak boleh disebut sembarang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Yang dimaksud itu adalah ini. Jadi tidak ada sisipan kata. Kalau kita kan lihat Yehovah atau Yahweh, ada kan huruf hidup yang membuat ke-4 huruf ini bisa dibaca. Tapi aslinya hanya 4 huruf ini. Sulit dibaca. Karena apa? Ini disebut tetragrammaton. 4 huruf suci. Inilah nama Tuhan. Karena nama itu kudus, maka orang Israel mengganti panggilannya Yahweh, YHWH itu, YHWH itu menjadi Adonai, Tuhan. Jadi mereka tidak memakai ini karena tidak sesuai dengan apa namanya tata krama, sopan santun kalau menyebut ini. Maka mereka hampir tidak menyebut ini. Nah, belakangan terjemahannya ini dibuatkan, disisipkan vokal supaya bisa dibaca. Padahal aslinya hanya 4 huruf ini. Jadi yang meniupkan roh ke manusia itu ini YHWH ini. Apa maksudnya? Kenapa Musa berkata jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Karena nafasnya yang menghidupkan kita itu adalah Dia. Jadi kalau dari sini kita lihat muncullah istilah Yehovah atau Dia. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak bisa menyebut Dia sembarangan, bagaimana menyebut ini? Ini adalah panggilan apa? Suara nafas kita. Yud he fa he. Yud he fa he. Jadi setiap orang ketika dia tarik nafas dan mengeluarkan nafas, dia sedang, saudara-saudara, menyebut siapa sumber itu. Karena sumber hidup manusia itu adalah Yahweh. Jadi cukup nafas, kesadaran kita akan nafas kita itu cukup menyadarkan siapa sumber kita. Jadi setiap orang yang bernafas, dia sedang mengucapkan Yahweh. Tanpa dia sadari, tanpa dia tahu, suara nafasnya itu sebuah misteri yang sedang berbicara. Dia sedang memanggil sumber. Yod he fa he, Yod he fa he. Jadi siapa sangka bahwa ketika saudara bernafas, saudara sedang mengamini bahwa saudara itu jati diri saudara adalah dari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa YHWH, tanpa Yehovah kita sebut, tanpa Allah Israel. Dialah sumber kita, dialah yang memberi nafas kehidupan kepada kita. Nah, jadi ketika kita menyadari kita masih bernafas, Allah masih memberikan nafasnya yang memungkinkan kita hidup, maka kita bersyukur kita masih bisa bernafas. Hidup ilahi masih ada dalam hidup kita. Karena itu tidak perlu bersungut-sungut, karena Dia berhak memberi dan mengambil nyawa. Jadi ketika saudara masih bisa bernafas, saudara harus mensyukuri nafas kehidupan itu. Jadi kalau
sehari ini kami jadi seminggu ini, wah ini luar biasa. Jadi ketika saya tarik nafas, hembus nafas, saya sedang mengiyakan bahwa hidup saya adalah hidupnya Dia. Hidup saya adalah hidupnya Dia. Jadi bukan karena terletak pada masalah ini lagi, tapi ucapan syukur karena hidupku sekarang adalah karena hidup karena anak Allah. Itu kesadaran yang paling dalam yang harus kita pahami, sehingga ucapan syukur ini tidak bisa tidak ada alasan lain selain karena Allah masih memberikan kita nafas kehidupan, nafasnya Yahweh itu, di mana kita sedang menyuarakannya. Ternyata setiap detik dalam hidup kita Yahweh, Yahweh, Wafah. Semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, hidup ilahi. Karena Allah adalah Bapa segala roh, Dia adalah sumber kehidupan. Tapi karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang, Yahweh itu datang menjadi manusia, mengembalikan kita kembali. Akhirnya kita memiliki kesadaran tentang jati diri kita, siapa kita di dalam hidup, siapa kita dalam Kristus. Identitas kita itu begitu jelas. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, inilah pernyataan jadi. Jadi ketika kita bersyukur, Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan. Nafas kita menunjukkan pernyataan siapa sumber kita, siapa kita. Akhirnya kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Pada akhirnya Tuhan akan memelihara, menjaga, mengendalikan segala situasi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, amin. Silakan datang ke depan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menyanyikan sebuah nyanyian